Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Novia. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan jurusan PGSD dan dengan nomor NIM 1319199 akan menjelaskan materi tentang tunagrahita. Oke, sebelumnya perlu kita ketahui, apa sih itu tunagrahita? Nah, jadi tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Kondisi ini dapat terjadi pada bayi setelah dilahirkan, sejak bayi berada dalam kandungan atau selama proses persalinan. Dirumuskan Grossman tahun 1983 yang secara resmi digunakan AAMD, American Association on Mental Deficiency, yaitu ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata berada di bawah rata-rata, bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian diri, dan semua ini berlangsung termanifestasi pada masa perkembangannya. Selanjutnya ada penyebab anak tunagrahita. Jadi, seseorang menjadi tunagrahita disebabkan oleh berbagai faktor. Strauss membagi faktor penyebab ketunagrahitaan menjadi dua gugus, yaitu endogen dan eksogen. Faktor endogen apabila letak penyebabnya pada sel keturunan, dan eksogen adalah hal-hal di luar sel keturunan, misalnya infeksi, virus menyerang otak, benturan kepala yang keras, atau radiasi. Selanjutnya, penyebab lainnya yaitu kondisi genetik, komplikasi kehamilan, masalah kelahiran, penyakit atau cedera serius, dan yang terakhir penyebab belum diketahui. Jadi, kondisi genetik itu disebabkan karena diturunkan oleh orang tua, meliputi genetika yang abnormal, kombinasi gen yang rusak, dan kasus genetika yang lainnya. Contoh sindrom genetika adalah Down syndrome, sindrom Fragile X, dan phenylketonuria. Selanjutnya, komplikasi kehamilan. Disabilitas intelektual juga dapat terjadi karena janin yang tidak berkembang dengan baik di rahim. Faktor pemicunya adalah apabila mama mengonsumsi alkohol atau narkoba saat hamil, kurang gizi untuk mama dan janin, atau terinfeksi virus rubella. Komplikasi tersebut mengakibatkan perkembangan otak janin yang terganggu. Selanjutnya, masalah kelahiran. Walaupun janin sehat saat di rahim, resiko bayi lahir terkena disabilitas intelektual dapat terjadi saat bayi kekurangan oksigen pada saat kelahiran, atau ketika bayi dilahirkan dengan kondisi yang sangat prematur. Selanjutnya, penyakit atau cedera serius. Tunagrahita dapat terjadi juga karena perkembangan dari penyakit serius seperti meningitis, campak, batuk kerjan, terpapar racun, tidak mendapat perawatan medis yang baik, atau gizi buruk yang ekstrim. Dan yang terakhir, pada 2/3 kasus anak dengan disabilitas intelektual, penyebabnya belum diketahui. Bisa juga disebabkan karena saat mama hamil mengonsumsi obat-obatan tanpa petunjuk dokter. Sehingga, efek samping obat membuat bayi memiliki infeksi otak yang serius dengan disabilitas intelektual. Selanjutnya, usaha pencegahan tunagrahita. Yang pertama, ada diagnostik prenatal. Diagnostik prenatal itu usaha yang dilakukan untuk memeriksa kehamilan. Dengan ini, diharapkan dapat ditemukan kemungkinan adanya kelainan pada janin, baik berupa kromosom maupun kelainan enzim yang diperlukan bagi perkembangan janin. Selanjutnya, imunisasi. Imunisasi dilakukan terhadap ibu hamil maupun balita, sehingga dengan begitu dapat mencegah timbulnya penyakit yang mengganggu perkembangan bayi. Yang selanjutnya, tes darah. Tes darah dilakukan untuk menghindari kemungkinan menurunkan benih-benih berkelainan. Selanjutnya, program keluarga berencana.
Selanjutnya, penyuluhan genetik. Penyuluhan genetik yaitu usaha mengkonsumsikan berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah genetika dan masalah yang ditimbulkannya lewat media tertentu. Dan yang terakhir, tindakan operasi. Tindakan operasi diperlukan terutama bagi kelahiran dengan resiko tinggi untuk mencegah kelainan yang ditimbulkan pada waktu kelahiran. Selanjutnya ada karakteristik umum anak tunagrahita. Yang pertama, lambat dalam memberikan reaksi, rentang perhatiannya pendek, terbatas kemampuan berbahasanya, kurang mampu mempertimbangkan sesuatu, dan perkembangan jasmani dan kecakapan motoriknya kurang. Selanjutnya, ada karakteristik yang sering muncul pada anak tunagrahita. Yang pertama, anak terlambat bicara, terlambat duduk, terlambat merangkak, atau berguling. Lambat menguasai kemampuan mendasar seperti makan sendiri, berpakaian, ataupun buang air di toilet. Sulit mengingat, tidak dapat menghubungkan antara tindakan dengan konsekuensi dari tindakan tersebut, sulit berpikir logis maupun memecahkan persoalan ringan, dan yang terakhir, gangguan perilaku seperti sering marah-marah tidak terkendali. Selanjutnya ada klasifikasi strategi pembelajaran bagi anak tunagrahita. Yang pertama, direct introduction. Direct introduction merupakan metode pengajaran yang menggunakan pendekatan selangkah-selangkah yang terstruktur dengan cermat dalam memberikan instruksi atau perintah. Yang kedua, cooperative learning. Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran, di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk membantu satu sama lainnya dalam memahami materi pembelajaran. Baik, mungkin itu saja dari saya. Thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.